Yo guys, kembali lagi dengan saya Mahendra di channel Mahendra Danuarta. So kali ini saya ingin bikin preset lagi. Nah, presetnya ini pakai lagu Sahabat Selamanya yang lagi trend di TikTok. Lagu Sahabat Selamanya ini adalah lagu openingnya Upin Ipin dulu ya, zaman dulu. Nah, jadi kita akan bikin preset pakai lagu tersebut. Nah, hasilnya tuh bakal terlihat seperti ini. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Tapi sebelum itu, untuk bahan dan presetnya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Kalian tinggal download saja. Oke, bagi kalian yang mau lihat tutorialnya, silahkan simak video ini sampai habis cuy. Pertama-tama kalian buat proyek di Lightmotion dengan rasio 16:9. Lalu kita akan menambahkan musik. Nah, setelah itu kita akan potong musiknya di detik ini 2713. Kita potong ke kanan ya. Oke, setelah itu langkah selanjutnya kita akan menambahkan wallpaper chat atau latar chatnya ya. Di sini saya pakai latar default dari WhatsApp ya. Nah, yang kayak gini. Bagi kalian yang pengen menggunakan foto kalian sebagai wallpaper chat, dipersilahkan ya, karena ini bebas, terserah kalian. Lalu kita akan panjangkan durasi wallpapernya menjadi 1906. Oke, setelah itu langkah selanjutnya kita akan menambahkan chat pertama kita. Oke, yang ini kita fill screen. Saya ingatkan kembali bahwa mentahan chatnya ini sudah saya sediakan di kolom deskripsi ya, di judul bahan dan preset, kalian bisa download. Dan bagaimana caranya bikin foto kayak gini itu sudah saya bahas di tutorial feed atau running text di part pertama, jadi kalian bisa tonton linknya di deskripsi cuy. Oke, langkah selanjutnya kita panjangkan juga durasinya, tetapi kita akan panjangkan sampai 10.08 ya. Oke, kita pindah ke move and transform. Di sini kita akan geser dulu chatnya ke bawah ya, sampai chatnya tidak terlihat. Oke, sampai sini lah ya. Jika sudah, kita akan memberikan keyframe di awal dan di bit selanjutnya, yaitu di 120. Yang awal ini kita diamkan posisinya seperti ini, sedangkan di 120 kita akan naikkan chatnya satu persatu. Dan usahakan di tengah-tengah ya, supaya ada garis merah kayak gini. Itu tandanya sudah di tengah-tengah. Oke, seperti ini. Kita next ke bit selanjutnya, yaitu di 402. Lalu kita geser teksnya ke atas seperti ini. Ingat ya, satu persatu. Kita next ke bit selanjutnya, lalu kita geser lagi ke atas seperti ini. Next lagi dan geser lagi. Dan next lagi, ini kita geser sampai habis ya. Oke, mungkin seperti ini. Lalu kita akan memberikan kurva. Kurvanya seperti ini cuy. Oke, kita salin kurvanya. Lalu kita tempel pada semua bitnya. Oke, maka akan terlihat seperti ini cuy. Nah, jadi pergerakannya kayak gitu ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan memberikan efek. Efeknya kita cari di bagian blur dan pilih buram gerak. Nah, di sini untuk tone-nya saya turunkan menjadi 0,50 ya. Kita salin efek buram gerak ini supaya tidak perlu menambahkannya lagi, jadi tinggal tempel saja. Lalu kita pindah ke bit 810. Di sini kita akan menambahkan chat kedua kita yang sudah juga saya sediakan di kolom deskripsi. Yang ini kita fill screen. Lalu kita panjangkan durasinya menjadi 1906.
Oke, kita akan pindah ke move and transform dan geser catnya ke bawah sampai tidak terlihat. Seperti ini. Lalu kita berikan keyframe di awal, yaitu di 810. Kita next ke bit selanjutnya dan geser teksnya ke atas. Sama caranya seperti tadi ya. Kita next ke bit selanjutnya dan geser ke atas lagi. Nah, kita berakhir di 1425 ya. Setelahnya itu tidak perlu digeser kayak tadi karena teksnya sudah habis. Oke, kita berikan kurva yang sama seperti yang kita salin di awal tadi. Jadi kita tinggal tempel lagi. Nah, pada bagian sini dari bit 1425 sampai 1806 kita berikan keyframe di bagian zoom terlebih dahulu, yaitu di 1806 dan juga di 1425 ya. Di 1425 kita diamkan, sedangkan di 1806 di sini saya akan perkecil menjadi 925. Oke, seperti ini. Lalu kita pindah ke akhir, yaitu di 1906. Di sini kita berikan keyframe lagi dan kembalikan posisinya. Tapi di sini saya sedikit perbesar menjadi 1480. Oke, seperti ini. Lalu kita berikan kurva pada bagian sini antara 1425 dan 1806, yaitu kurvanya seperti ini cuy. Oke, sedangkan pada bagian akhir sini kurvanya berbeda ya, yaitu seperti ini. Oke, kita pindah ke bagian move. Nah, di sini kita akan mengatur lagi posisinya supaya berada di tengah-tengah. Di 1425 kita berikan keyframe, ini udah diberikan keyframe ya. Kita next di 1806 kita berikan keyframe dan juga di 1906. Nah, jadi kita tinggal atur posisinya supaya berada di tengah-tengah. Jika kalau teksnya menyamping ya. Oke, jika dirasa teksnya sudah berada di tengah-tengah, kita berikan kurva yang sama seperti pada bagian zoom tadi ya. Kurvanya disesuaikan seperti tadi. Pada bagian sini seperti ini, sedangkan di akhir seperti ini. Dan hasilnya akan terlihat seperti ini cuy. Nah, akan terlihat seperti itu cuy. Oke, langkah selanjutnya di sini saya akan menambahkan sedikit aksesoris, yaitu black bar. Kalian tahu black bar yang sering dipakai pada video sinematik itu. Nah, jadi kita akan pakai black bar tersebut di video kali ini. Tetapi untuk warnanya di sini saya akan pakai warna putih, jadi bisa dibilang white bar ya. Nah, oke, langsung saja kita tambahkan bentuk kotak. Di sini kita panjangkan durasinya sampai 1906. Oke, lalu kita pindah ke edit bentuk. Di sini yang X kita panjangkan sampai mentok. Di sini saya pakai 700 saja. Lalu yang Y di sini kita perkecil menjadi 50. Lalu kita pindah ke color and fill seperti yang tadi saya bilang, kita akan pakai warna putih. Oke, lalu kita pindah ke move and transform. Nah, di sini kita akan geser white barnya ini ke atas. Oke, seperti ini sampai pas di tepi sisi dari framenya ya. Lalu di sini kita akan memberikan keyframe di awal dan juga di bit pertama. Nah, yang awal ini kita geser lagi ke atas sampai tidak terlihat. Oke, seperti ini. Lalu kita pindah ke bit pertama. Di sini kita diamkan seperti ini ya. Lalu kita next ke bit selanjutnya. Di sini kita akan turunkan setengah. Setengah itu dalam artian seperti ini ya. Nah, jadi diperkirakan saja cuy. Jika sudah, kita next ke bit selanjutnya, lalu kita geser ke bawah sampai kembali ke posisi yang di sini. Nah, pada sini ya. Jadi bitnya itu seperti ini.
Dari tidak terlihat ke full, setengah, full, berarti sekarang setengah lagi cuy. Lalu ke bit selanjutnya dan kita fullkan lagi. Jadi seperti itu sampai bitnya habis. Oke, jika sudah berada di bit 1425, pada bit selanjutnya yaitu di 1806, kita tidak akan menurunkan wait barnya setengah, tetapi kita akan menurunkannya sampai full ya. Full habis. Ya, jadi kan kita turunkan seperti itu sampai tidak terlihat. Lalu kita akan memberikan kurvanya sama seperti pada bagian teks tadi. Jadi kita tinggal tempel saja. Oke, jika sudah, di sini saya merevisi sedikit bahwa durasinya di sini saya pakai 1806 ya, tidak 1906. Jadi kita akan potong di 1806. Seperti itu. Langkah selanjutnya kita akan duplikat layer ini. Nah, kita klik layer yang di bawahnya. Di sini kita akan mengatur ulang posisinya, yaitu dari bawah ya. Jadi pada bit yang pertama ini kita geser ke bawah sampai tidak terlihat seperti ini. Next, ke bit selanjutnya kita geser ke sini cuy. Nah, full seperti ini ya. Lalu kita next, kita akan turunkan setengah. Seperti ini. Next, kita ke bit selanjutnya yang ini, kita turunkan full. Lalu pada sini kita turunkan setengah. Oke, ingat ya, ingat posisinya supaya di tengah-tengah. Oke, di sini udah di full, berarti di sini setengah, sini sekarang full. Next, setengah. Next, full. Dan ingat, setelah di 1425 kita akan turunkan sampai habis, yaitu di 1806 kita turunkan sampai habis. Seperti ini. Dan berikan kurva yang sama cuy. Oh ya, ini kurvanya sudah nempel ya. Dan akan terlihat seperti ini cuy. Oke, pada tahap awal sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan menambahkan foto kita di detik 1906. Nah, di sini saya pakai foto mentahan saja yang kayak gini. Dan ingat ukuran fotonya itu 16:9 ya. Oke, kita tambahkan foto yang pertama. Lalu untuk durasinya di sini panjangkan sampai 2309. Pertama-tama kita akan pindah ke move and transform, pindah ke zoom. Nah, di sini berikan keyframe di awal, di bit tengah-tengah yaitu di 2107 dan juga di akhir yaitu 2309. Nah, yang awal ini kita naikkan menjadi 1480. Sedangkan yang di tengah-tengah ini 2107 kita diamkan 1280. Yang di akhir kita naikkan lagi menjadi 1480. Lalu kita akan memberikan kurvanya seperti ini cuy. Dan pada bagian sini kurvanya juga seperti tadi. Oke. Next kita pindah ke bagian efek. Nah, di sini kita akan menambahkan berbagai efek ya. Efek yang pertama cari di bagian distorsi atau warp dan pilih efek ubin. Di sini kita aktifkan mirrornya. Next, ke efek yang kedua, cari di bagian distorsi atau warp dan pilih lengkungan gelombang. Oke, pada lengkungan gelombang ini kita pindah ke bagian magnitude terlebih dahulu
Nah, di sini kita akan memberikan keyframe di awal yaitu di 1906 dan juga di 2016. Itu di sini ya. Nah, dan juga lagi satu yaitu di akhir di 2309. Oke, pada yang awal ini kita diamkan magnitude-nya 4, sedangkan di 2016 kita turunkan magnitude-nya menjadi 1,0. Sedangkan yang di akhir kita turunkan menjadi 0. Nah, pada bagian awal sini kurvanya seperti ini. Oke, sedangkan pada bagian sini tidak usah diberikan kurva. Kita next ke bagian jarak. Nah, untuk jaraknya di sini kita turunkan menjadi 7,0. Sedangkan pada bagian sudut kita akan ubah menjadi 45 derajat. Dan pada bagian tahap kita akan memberikan keyframe di awal dan juga di akhir. Yang akhir kita diamkan 0, sedangkan yang awal kita akan ubah menjadi 0,80. Seperti itu. Lalu kita akan memberikan kurva. Kurvanya seperti ini, cuy. Oke. Next kita ke efek ketiga. Masih di bagian distorsi atau warp dan pilih lengkungan fraktal. Pada bagian magnitude, nah di sini kita akan turunkan menjadi 0,010 seperti ini. Sedangkan di bagian detail kita akan memberikan keyframe di awal dan juga di akhir. Nah, yang awal tadi kita diamkan 1 detailnya, sedangkan di akhir kita akan naikkan menjadi 1,15 seperti itu, dan tidak usah diberikan kurva ya. Next ke efek keempat, cari di bagian move and transform dan pilih pemindahan acak. Nah, pada bagian pemindahan acak ini, tepatnya di bagian magnitude kita akan memberikan keyframe di awal dan juga di 2016 tadi. Nah, yang 2016 ini kita turunkan magnitude-nya menjadi 0, sedangkan yang 1906 kita akan ubah menjadi 15. Lalu kita berikan kurva. Kurvanya seperti ini. Next ke bagian evolution kita berikan keyframe lagi di awal dan juga di 2016. 2016 nya kita diamkan evolutionnya 0, sedangkan di awal kita ubah menjadi 0,80. Lalu kita berikan kurva yang sama seperti pada bagian magnitude tadi. Next di bagian seed. Nah, di sini kita berikan kurva, maksud saya keyframe di tempat yang sama lagi. Nah, di 2016 ini kita diamkan keyframe-nya 0, seed-nya 0 ya. Sedangkan di 1906 kita ubah seed-nya menjadi 0,03. Lalu kita berikan kurva. Kurvanya kebalikan dari kurva magnitude dan evolution, yaitu seperti ini. Oke guys. Kita next ke efek selanjutnya, yaitu cari di bagian blur dan pilih efek buram gerak. Oke, kita next ke efek yang terakhir, cari di bagian warna dan cahaya dan pilih efek paparan gamma. Nah, di sini kita akan memberikan keyframe yaitu di awal dan juga di 2016 lagi di bagian exposure ya. Nah, di 1906 kita akan ubah exposure-nya menjadi 0,50. Sedangkan di sini kita diamkan 0 dan tidak usah diberikan kurva ya. Oke, efeknya sudah selesai, jadi kita tinggal salin efeknya. Lalu kita akan tempel efeknya di foto kedua. Nah, foto keduanya kita akan tambahkan di detik 2309. Lagi saya pakai foto mentahan seperti ini. Lalu panjangkan sampai 2713. Nah, di sini kita akan tempel efek yang tadi. Nah, lalu kita pindah ke move and transform dan pindah ke zoom dan lakukan hal yang sama pada foto pertama tadi. Yaitu kita berikan keyframe di awal, tengah-tengah, dan juga di akhir. Nah, yang akhir kita ubah jadi 1480. Yang tengah-tengah kita diamkan. Dan yang awal kita ubah menjadi 1480 juga.
Lalu berikan kurva yang sama seperti foto pertama tadi, yaitu yang ini. Oke. Dan terlihat seperti ini cuy. Nah, seperti itu ya. Nah, pada bagian foto kedua ini di sini kita menambahkan efek tambahan lagi satu ya. Cari di bagian opacity atau visibility dan pilih fade in or out. Yang in kita nolkan, sedangkan yang out kita ubah menjadi 0,70. Nah, ini berfungsi sebagai transisi keluarnya ya. Ya, maka kan terlihat memudar seperti itu. Oke, ini efeknya sudah selesai ya. Oke, kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu tahap coloring. Oke, di sini saya akan memakai coloring versi saya. Bagi kalian yang punya versi kalian sendiri coloringnya, silahkan dipakai. Tapi bagi kalian yang pengen coloringnya sama seperti saya, silahkan dituruti coloring yang akan saya gunakan kali ini. Oke, kita akan nambahkan coloring yang pertama di 1906. Kita tambahkan bentuk kotak, kita fill screen. Kita masuk ke efek yang pertama, cari di bagian lainnya dan pilih salin latar belakang. Next, kita tambahkan efek kedua, cari di bagian blur, yaitu Gaussian blur. Dan untuk kekuatannya kita diamkan 0,150. Next, kita ke warna dan cahaya, geser ke bawah dan pilih efek saturasi semangat. Nah, pada bagian saturasi kita turunkan menjadi negatif 100%. Kita next ke efek selanjutnya, masih di bagian warna dan cahaya dan pilih paparan gamma. Nah, di sini exposure-nya saya tingkatkan menjadi 20 saja, 0,20. Nah, lalu pada blending dan opacity kita cari di bagian gelapan dan pilih multiply. Oke, seperti itu. Itu untuk coloring yang pertama ya. Durasinya jangan lupa kita panjangkan sampai akhir. Nah, ini coloring yang ini berfungsi pada saat fotonya saja. Jadi pada saat teksnya ini kita memakai coloring yang berbeda. Kita tambahkan bentuk kotak lagi, kita fill screen. Lalu kita berikan efek. Yang pertama seperti biasa di bagian lainnya dan cari salin latar belakang. Next, di bagian efek yang kedua ini kita cari di bagian blur dan pilih Gaussian blur. Kekuatannya juga kita diamkan 0,150. Kita next saja ke efek yang ketiga, cari di bagian warna dan cahaya dan pilih paparan gamma. Nah, di sini exposure-nya kita turunkan menjadi negatif 0,90. Lalu kita pindah ke blending dan opacity, cari di bagian perbedaan dan pilih subtract. Nah, di sini kita panjangkan dulu durasinya sampai akhir ke sini. Nah, lalu kita duplikat layernya, klik yang di atas, kita hapus semua efeknya. Nah, untuk warnanya di sini kita pilih warna putih. Lalu untuk blendingnya kita akan ubah, cari di bagian kontras dan pilih overlay. Dan boom, coloringnya sudah selesai cuy. Maka akan terlihat seperti ini ya. Oke, presetnya sudah jadi dan untuk hasilnya kita tampilkan di akhir. Kita ekspor saja terlebih dahulu dan ini hasilnya.